Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, mata kuliah ilmu perundang-undangan pada sesi kedua ini kita akan berbicara tentang norma hukum, ya. Sesuai dengan outline pembahasan di sesi kedua, ya, mahasiswa bisa membaca materi pokok, ya, dan juga materi pengayaan yang sudah diberikan, ya. Nah, outline pada pembahasan kali ini kita akan bicarakan tentang pengertian norma, terus kemudian norma-norma yang ada di masyarakat, persamaan dan perbedaan norma, sistem norma, sifat dan karakteristik norma, ya. Masuk pada pengertian norma, apa sih norma itu? Norma yaitu suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya, ya, dalam hal ini bermasyarakat, ya. Terus kemudian kalau kaedah itu patokan, ukuran, pedoman untuk berperilaku atau bersikap atau bertindak di dalam kehidupan. Nah, terus kemudian kalau pedoman, nah ini hal yang pokok yang menjadi dasar pegangan, ya, petunjuk atau lainnya untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu, ya. Jadi dari yang sederhana itu apa? Pedoman, kaidah, dan norma. Nah, di dalam masyarakat, norma dalam masyarakat itu secara umum dalam konteks negara Indonesia itu ada 4, ya. Ada norma adat, norma agama, norma moral, ya, dan norma hukum, ya. Norma adat itu bersumber dari tradisi di dalam masyarakat, ya, identik dengan norma kesopanan, ya, di sini. Terus kemudian norma moral, ya, ini identik dengan norma kesusilaan. Artinya ini sumbernya dari dalam hati nurani seseorang, ya, dari dalam diri sendiri, ya. Terus kemudian kalau norma agama itu bersumber dari kaidah-kaidah agama, ya. Terus kemudian yang terakhir yaitu norma hukum. Nah, ini yang akan kita bicarakan banyak di dalam materi ilmu perundang-undangan. Nah, norma hukum ini bersumber dari dari hukum, ya, dari peraturan, nah, yang mana aturan itu dibuat oleh pihak yang berwenang atau lembaga yang berwenang, ya. Kalau yang lain, ya, ini tidak memerlukan alat negara, ya. Nah, ini nanti kita akan berbicara pada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, ya, pada dasarnya norma itu merupakan pedoman, ya, yang dipedomani, ya, atau diikuti, ya. Terus kemudian perbedaannya, nah, di sini ada perbedaan yang sangat mencolok, ya, yaitu kalau norma hukum itu bersifat heteronom, ya, sedangkan norma yang lain itu sifatnya otonom, ya. Heteronom itu munculnya itu dari pihak luar, ya, dalam hal ini yaitu pihak yang berwenang membuat hukum, yaitu negara. Misalnya kalau dalam konteks Indonesia negara hukum, ya, kalau undang-undang itu dibuat oleh DPR, ya. Terus kemudian perbedaan lainnya yaitu norma hukum terdapat sanksi pidana, ya, yang sifatnya itu bersifat memaksa, ya. Nah, alat paksaannya ini perlukan alat negara yaitu atau aparatur negara yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Nah, itu. Terus kemudian sistem norma itu kalau statis ada 2, ya, statis dan dinamik, ya. Sistem norma yang hanya melihat pada sisi isi normanya, ya. Sedangkan yang dinamik itu sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau cara pembentukannya atau penghapusannya, ya. Jadi yang dilihat itu kalau statik itu isinya, sedangkan kalau yang dinamik itu dilihat dari cara pembentukannya dan penghapusannya. Nah, sistem norma yang dinamik ini identik dengan norma hukum, ya. Terus kemudian sifat dan karakteristik norma itu berdasarkan alamat atau yang dituju, ya, itu ada norma hukum umum dan juga norma hukum individual, ya. Norma hukum umum itu, ya, ditujukan pada masyarakat umum, ya, aturan umum, ya.
Kan tetapi kalau norma individual itu sudah spesifik khusus pada individu seorang ya, atau ditujukan pada seorang ya. Misalnya kalau norma hukum umum itu barang siapa, ini kan masih belum jelas, umum ya. Jadi semua orang itu barang siapa mencuri maka dihukum. Nah, tapi kalau sudah norma hukum individual, ini harus ada petunjuk bahwasanya ini siapa yang melakukan yang berbuat ya. Nah, contohnya begini, si A ya, itu bertempat tinggal di perumahan bla 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 bla. Nah, ini berarti ini sudah spesifik pada si A. Nah, A ini siapa? Sudah jelas. Jadi individual. Itu norma hukum umum dan individual. Terus kemudian bisa juga sifat karakteristik itu berdasarkan pada perbuatannya. Ada yang abstrak, ada yang konkret. Nah, ini sama halnya tadi. Kalau abstrak itu perbuatannya masih abstrak ya. Nah, jadi perbuatannya itu masih abstrak ya. Kalau yang konkret itu sudah ada nyata-nyata perbuatan yang telah terjadi ya, dan sudah dinyatakan dengan jelas ya. Contohnya barang siapa yang mencuri ya. Dalam hal mencuri ini barang siapa ini juga masih umum, masih abstrak ya, masih abstrak. Mencuri ini mencuri apa ya, siapa yang mencuri. Nah, ini masih abstrak. Tapi kalau konkret itu sudah merujuk pada perbuatan yang nyata ya, yaitu sudah dinyatakan siapa yang mencuri ya. Si A mencuri dompet di pasar misalnya. Nah, di pasar apa? Ini sudah ada konkret ya, perbuatan yang nyata. Terus kemudian berdasarkan daya laku norma. Nah, ini bisa berlaku terus menerus dan juga cukup sekali selesai ya, satu kali selesai ya. Kalau berlaku terus menerus itu ya biasanya aturan tersebut itu tidak akan terus berlaku apabila belum ada aturan yang mencabut ya, atau diganti atau dirubah. Nah, artinya aturan itu ya tetap terus menerus ya, selama belum dicabut atau diganti ya, itu yang terus menerus ya. Terus kemudian kalau yang sekali selesai ini biasanya aturannya itu sifatnya keputusan ya, keputusan kalau atau penetapan. Nah, ini jadi berlaku cukup selesai satu kali saja, misalnya surat keputusan pengangkatan hakim konstitusi atau hakim agung. Nah, ini satu kali selesai. Nah, ini norma hukum yang sekali selesai ya. Terus kemudian ada norma hukum tunggal dan berpasangan ya. Norma hukum tunggal itu aturannya atau hukumnya itu berdiri sendiri ya, tidak diikuti dengan norma selanjutnya ya. Nah, kalau norma hukum berpasangan itu biasanya ada norma hukum yang primer dan juga ada norma hukum yang sekunder ya. Yang primer itu ya misalnya contohnya begini, barang siapa yang mencuri itu akan ditahan, atau barang siapa yang mencuri ya dikenai sanksi pidana hukuman penjara, sanksi penjara hukuman 5 tahun ya, sanksi penjara 5 tahun maksimal 5 tahun misalnya itu. Nah, ini kan ada dua norma yang berpasangan. Yang pertama itu pencurian ya, barang siapa itu mencuri dihukum ya. Yang kedua yaitu yang mencuri tadi itu dihukum 5 tahun. Nah, barang siapa yang mencuri itu dihukum 5 tahun. Nah, ini ada norma hukum yang berpasangan. Nah, itu bedanya. Nah, cukup untuk pendalaman ya, itu bisa mengambil referensi dari buku yang lain ya, silahkan ya. Terus kita
perbanyak diskusi di forum diskusi tutorial online ya. Oke, cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga pemaparan tadi bisa bermanfaat ya. Dan tentunya kita terus perbanyak literasi hukum di dalam pembelajaran ilmu perundang-undangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.